selamat malam Bapak Ibu semua yang dikasihi dalam Tuhan. Apa kabarnya pada malam hari ini? Ucap syukur karena pada hari Rabu, pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali. Kita dapat bersama-sama bersama dengan keluarga kita untuk memuji nama Tuhan, bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Nathan Darmono, dan bersama-sama kembali kita akan memuji nama Tuhan. Kita mau mengagungkan nama Tuhan karena Tuhan itu sungguh sangat baik dalam kehidupan kita dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun. Bersama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita akan memulai persekutuan doa kita Rabu pada malam hari ini. Kita akan menaikkan doa kita bersama-sama. Mari kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan Yesus untuk kasih setia yang Kau berikan buat kami Tuhan. Kami sungguh percaya karena kami punya Tuhan Allah yang sungguh luar biasa baik dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur karena pada malam hari ini kami dapat kembali bersama-sama Tuhan, berkumpul dengan keluarga kami, berkumpul dengan semua saudara kami Bapak di tempat ini. Dan kami yakin dan percaya Tuhan berkati ibadah kami pada malam hari ini. Tuhan akan memberkati firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Nathan Darmono, dan kiranya bisa menjadi kekuatan bagi kami dan menjadi pembelajaran buat kami untuk menjadi lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Yesus, berkati persekutuan doa kita Rabu pada malam hari ini. Kami mau serahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Di dalam Filipi 4 ayat 6 dikatakan, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kita akan memuji bersama-sama, kita akan memuji dengan penuh sukacita, kita akan bersyukur karena Tuhan terus melindungi kita dan terus menyertai kehidupan kita sampai pada hari ini. Kita punya satu lagu sukacita bahwa dikatakan bahwa apa yang tak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan kita tahu bahwa yang pernah timbul dalam kehidupan hati kita, semua disediakan Tuhan karena kita terus ingin mengasihi Dia. Allah sanggup. Didengar telinga
Allah sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kita. Dan Allah sanggup memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Di dalam Mazmur 118 ayat 4-6a dikatakan, biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan kelegaan. Tuhan di pihakku dan aku tidak akan takut. Bersama-sama kita akan menyiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Nathan Darmono. Satu pujian baru kita akan pujikan bersama-sama. Di saat kita berjalan, kita tahu bahwa kasih Tuhan menerangi jalan kita. Di saat kita takut, di saat kita bimbang, Tuhan tahu, Tuhan terus ada bersama kita. Karena apa? Karena Tuhan lebih tahu apa yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita akan pujikan bersama-sama. Penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi jalanku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Bersama-sama dari awal. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi jalanku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia.
Ibu, saudara sekalian yang diberkati Tuhan, selamat sore. Apa kabar? Tuhan memberkati. Pada sore hari ini saya ditugasi untuk menyampaikan firman pada persekutuan doa Rabu yang diadakan. Dan ini kebetulan bersamaan dengan baru saja kita memperingati Hari Raya Pentakosta. Jadi kejadian demikian, tanggal 2 April 2021 yang lalu adalah Paskah Tuhan Yesus atau wafatnya Tuhan Yesus Kristus. Kemudian 13 Mei kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Kemudian seperti kita ketahui bahwa turunnya Roh Kudus itu adalah 50 hari sesudah Paskah. Jadi tanggal 23 Mei. Jadi kemudian saya juga mencari-cari Pentakosta itu artinya apa. Kamus saya yang kamus modern saya keluarkan, tidak ada. Kata penta itu tidak ada, apalagi kosta. Kemudian saya temukan di kamus Alkitab di belakang. Pentakosta itu artinya sama dengan Hari Raya Pentakosta. Kemudian Hari Raya Pentakosta adalah menurut perjanjian lama adalah pesta pengucapan syukur yang dirayakan 7 minggu, 50 hari sesudah Paskah, sehingga disebut Hari Raya 7 minggu. Itu disebut dalam Ulangan 16 ayat 10. Di dalam Ulangan 16 kita ketahui ada 3 hari raya utama yang dirayakan oleh orang Yahudi, yakni Hari Raya Paskah, Hari Raya Pondok Daun, Hari Raya Roti Tidak Beragi. Kemudian dalam perjanjian baru itu turunnya Roh Kudus adalah disebut Pentakosta. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah yang mengasihi kami bersyukur Tuhan menghimpunkan kami dalam persekutuan doa Rabu ini ya Tuhan. Walaupun di dalam suasana pandemi COVID-19, Tuhan telah memperkenankan kami, selalu menyertakan kami dalam setiap doa-doa kami ya Tuhan. Biarlah itu akan menguatkan iman kami ya Tuhan, juga menguatkan saudara-saudara kami bahwa di dalam penderitaan yang kami alami di dalam segala keterbatasan karena COVID-19, Tuhan telah memberi kami kekuatan, kesehatan. Berkatilah Tuhan, buka mulut dan lidah hamba-Mu ya Tuhan, untuk bisa menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Namun terlebih dahulu, ampuni segala dosa, noda, celah, dan aib kami. Karena firman-Mu itu adalah firman yang suci, sehingga akan benar-benar menyucikan kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, untuk dasar renungan saya pada sore hari ini, itu judulnya adalah tentang Roh Kudus. Mari kita membuka Alkitab kita dalam Kejadian 1 ayat 2. Kejadian 1 ayat 2 dikatakan, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kemudian kita buka di dalam Kisah Rasul 2 ayat 2. Kisah Rasul 2 ayat 2. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Yang ketiga, di dalam Wahyu 22 ayat 17. Wahyu 22 ayat 17. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah.
Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita perlu menaikkan rasa kagum kita, takjub kita, heran sepekan, gumun setahun di dalam bahasa Jawa. Karena tentang Roh Kudus, Roh Allah itu benar-benar tercantum di dalam permulaan, permulaan lembar pertama Alkitab dalam Kejadian. Kemudian di tengah Alkitab dalam Kisah Rasul. Kemudian di dalam kitab Wahyu juga disebut tentang Roh Kudus. Dan ternyata ini suatu hal yang luar biasa. Jadi Roh Kudus itu di lembar pertama disebut dalam Kejadian pasal 1, di dalam Kisah Rasul, di dalam Wahyu. Di sini ada permulaan, ada pertengahan, ada di akhir Alkitab disebut semuanya. Berarti kalau kita secara kasar saja, ternyata Roh Kudus itu menjelajah segala zaman. Zaman purba, sebelum dunia berbentuk, Roh Kudus sudah ada. Kemudian pada pertengahan Alkitab di Kisah Rasul, Roh Kudus sudah turun. Kemudian di dalam Wahyu disebut lagi bahwa Roh Allah itu ada. Dan ternyata saya katakan bahwa ternyata Roh Allah itu di dalam Alkitab bukan hanya Roh Kudus istilahnya. Ada nyebutannya roh saja. Ada Roh Allah, ada Roh Suci, ada Roh Kudus, juga ada yang meniru Roh Yesus. Itu sudah ada. Jadi dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tidak berawal, tidak berakhir. Itu sungguh hal yang luar biasa. Dan ini ya kita luar biasa bahwa Roh Kudus itu benar-benar abadi. Jadi tidak berawal dan sekali lagi tidak berakhir. Hanya kita juga bersyukur bahwa dalam kuasa Roh Kudus, saudara dan saya diselamatkan. Saudara dan saya diberkati karena Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Pada waktu saya masih sekolah di SD tahun 1947, saya sekolah di Taman Siswa di Turen, Malang Selatan. Itu saya, karena Pak D saya itu juga seorang Kristen dari Gereja Kristen Jawa Timur, saya juga sudah aktif di sekolah minggu tahun 47. Guru sekolah minggu saya mengajarkan bahwa Tuhan Yesus Kristus itu berkeliling di tanah suci. Tuh, dia memperhatikan orang-orang yang tertindas. Dia menyembuhkan orang yang sakit. Dia memulihkan orang yang lumpuh. Dia menjelekkan orang yang buta. Dia menyembuhkan orang yang gila. Dia menghidupkan orang yang mati. Dia mentahirkan orang yang sakit kusta. Jadi dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kemudian secara pikiran dangkal saya, kalau Tuhan Yesus Kristus itu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, kami di dalam masa pandemi COVID-19 ini, apa yang terjadi di negara India, sehari kematian lebih daripada 4.000 orang karena terpapar oleh virus corona. Kok Tuhan Yesus tidak hadir ya? Kemudian secara yang kita pelajari dalam Alkitab, ternyata karena Tuhan Yesus itu sudah jadi roh. Jadi pada waktu Tuhan Yesus itu masih hidup di dunia, itu Tuhan Yesus hanya ada di satu waktu, di satu tempat. Tapi pada waktu Tuhan Yesus sudah menjadi roh, itu disebut Tuhan Yesus Maha Hadir karena sudah menjadi roh yang disebut Roh Allah. Jadi itulah yang terjadi. Kemudian kita juga mengetahui bahwa kalau dulu Roh Kudus itu berdiam, bertempat di kemah-kemah perdamaian, kemah-kemah suci yang didirikan. Kemudian pada waktu Perjanjian Baru, Roh Kudus itu karena Tuhan Yesus sudah menjadi roh,
Roh Kudus itu Tuhan Yesus hadir di hati tiap-tiap orang. Di dalam Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi ternyata Roh Kudus itu ada di dalam hati dan saudara dan saya. Itu yang disebut Roh Kudus. Sekali lagi, Roh Kudus di dalam Alkitab juga disebut hanya roh saja. Ada roh Allah, roh Tuhan, roh Yesus, dan roh suci. Kemudian sehingga kami, judul yang saya pilih adalah tentang Roh Kudus. Kami akan mempelajari, karena roh itu tidak nampak, tapi ternyata roh itu bisa kita rasakan, bisa kita dengar, dan kita mengalami sendiri akan kehadiran roh itu. Kemudian seperti kita baca, kita mengetahui bahwa di dalam Alkitab itu pangejawantahan Roh Kudus itu berwujud 7 macam, 7 wujud. Itu saya sudah menjadi singkatan. Roh yang ini, Roh Kudus sebagai angin, Roh Kudus sebagai merpati, Roh Kudus sebagai api, Roh Kudus sebagai minyak, Roh Kudus sebagai meterai, Roh Kudus sebagai jaminan, Roh Kudus sebagai sungai atau air. Jadi ada 7 lambang Roh Kudus yang kita pelajari dari Alkitab. Dan mari kita baca. Dan kemudian seperti kami katakan tadi bahwa tanggal 23 Mei yang lalu itu kita memperingati atau mengagungkan hari turunnya Roh Kudus. Karena Pentakosta itu 50 hari sesudah Paskah. Itulah yang kita imani, kita yakini. Sekali lagi, di dalam Alkitab kita diajar Roh Kudus mengejawantah sebagai angin, burung merpati, api, minyak, meterai, jaminan, dan sungai. Kemudian seperti halnya yang pertama, Roh Kudus dilambangkan sebagai angin di dalam Kisah Rasul 2 ayat 2. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Pada saat Tuhan Yesus sudah terangkat ke surga, murid-murid dalam ketakutan berkumpul dalam satu rumah karena masih diancam oleh orang-orang Yahudi. Dan kemudian Roh Kudus turun dari langit seperti bunyi tiupan angin yang keras. Jadi lambang Roh Kudus yang pertama adalah seperti angin yang keras. Seperti kita ketahui, kita tidak bisa melihat angin itu wujudnya seperti apa, tapi kita bisa merasakan ada angin. Jadi Roh Kudus juga demikian. Roh Kudus tidak bisa dilihat, tapi bisa kita rasakan kehadirannya. Kita bisa melihat. Angin itu tidak bisa kita lihat, tapi kita merasakan. Ada angin lembut, ada angin sepoi-sepoi basah, ada angin keras, sumilir, ada angin keras, angin kencang, bahkan badai. Kita bisa merasakan, tapi tidak bisa kita lihat. Itulah yang dilambangkan Roh Kudus sebagai angin. Sungguh-sungguh tepat sekali lambang itu yang menguatkan kita. Roh Kudus tidak bisa kita lihat, tidak bisa dilihat oleh mata, tapi kita bisa merasakan kehadiran Roh Kudus. Bahkan orang Yahudi saja itu menyebut roh itu angin. Jadi dalam bahasa Yahudi itu roh itu angin. Jadi Alkitab yang sudah mengambil ini sudah suatu luar biasa. Kemudian di dalam Yohanes 20 ayat 22, Tuhan Yesus mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jadi jelas sekali Roh Kudus sendiri mengembusi murid-muridnya itu dengan terimalah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu mengejawantah, wujud dilambangkan sebagai angin.
sesudah hujan yang deras, kemudian ada angin yang datang. Dan ternyata angin itu memberi kesegaran sesudah kita dingin, menyegarkan, menyapu awan-awan yang masih tersisa. Sehingga angin itu benar-benar memberikan langit yang cerah, langit yang bersih. Seperti halnya kalau kita menerima Roh Kudus, hati kita dibersihkan seperti awan-awan yang dibersihkan. Sebagai kesimpulannya angin, jadi gereja kita membutuhkan angin itu ya. Roh Kudus melayang-layang di atas gereja kita, memberikan kesegaran, memberi angin surga, mengusir kekhawatiran kita, dan menguatkan hati kita, iman kita, menumbuhkan harapan kita. Jadi Roh Kudus ini pada waktu turun itu benar-benar seperti angin yang tidak bisa kita lihat, kita rasakan, menumbuhkan harapan kita. Ada penafsir bahwa istilah melayang-layang itu diumpamakan seperti induk ayam yang mengerami telurnya. Jadi induk ayam itu pada waktu mengerami telur itu melayang. Jadi kalau di belaki babon mungkin telur itu pecah. Tapi antara telur dan induk ayam itu ada jelas seperti melayang-layang. Justru dalam kehangatan induk ayam ini kemudian ada kehidupan ayam, anak ayam itu menetas. Dan seperti kita ketahui, kita tidak bisa memerintah Roh Kudus. Seperti kita tidak bisa memerintahkan angin. Angin itu ada angin badai, siapapun yang bisa mengusir angin. Tidak bisa. Jangankan badai, angin sepoi-sepoi saja kita tidak bisa menggerakkan untuk pindah. Dan bila kita percaya Roh Kudus bahwa kita digerakkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa seperti angin yang tidak bisa diperintah manusia pun, Tuhan Yesus tetap memberikan Roh Kudus itu di gereja kita. Angin yang turun itu memberikan kesegaran yang luar biasa. Kemudian Roh Kudus dilambangkan sebagai burung merpati di dalam Lukas 3 ayat 22. Lukas 3 ayat 22. Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Jadi jelas. Jadi di sini Alkitab mengajarkan kita bahwa Roh Kudus pun itu berwujud burung merpati. Jadi kita bisa melihat Roh Kudusnya tidak bisa, tapi pengejawantahan sebagai burung merpati itu kita lihat. Kemudian yang ketiga, Roh Kudus dilambangkan sebagai api di dalam Kisah Rasul 2 ayat 3. Kis. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Jadi di sini Roh Kudus dilambangkan mengejawantah sebagai api yang turun di atas pribadi murid-murid, semua murid yang ada di ruang yang tertutup itu. Kemudian yang keempat, Roh Kudus dilambangkan sebagai minyak di dalam Lukas ayat 4. Kita mempelajari sungguh luar biasa. Lukas ayat 4 ayat ke-18. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku
dilambangkan sebagai minyak. Di sini tadi bahwa aku telah diurapi, yang urapan itu selalu dilakukan dengan adanya minyak urapan. Jadi Roh Kudus di sini dilambangkan sebagai minyak. Kemudian dalam yang kelima, Roh Kudus dilambangkan sebagai metere di dalam Efesus 1 ayat 13. Efesus 1 ayat 13. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu di dalam agama Yahudi. Tanpa batas waktu aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Oh Galatia, Efesus. Efesus 1 ayat 13. Efesus 1 ayat 13. Di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga, kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi di sini dilambangkan bahwa Roh Kudus dilambangkan sebagai metere, diberikan kepada tiap-tiap orang yang percaya. Kemudian Roh Kudus dilambangkan sebagai jaminan di dalam 2 Korintus. 2 Korintus 1:14. 2 Korintus 1:14. 2 Korintus 1:14. Tetapi syukur bagi Allah yang di dalam Kristus selalu membawa kami di dalam kemenangannya. Dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman, pengenalan akan dia di mana-mana. Jadi itu jaminan bahwa Tuhan Yesus dalam Roh Kudus itu selalu menjadi jaminan kita bahwa kita terhindar dari bencana. Kemudian yang ketujuh, Roh Kudus sebagai air di dalam Yohanes 7. Sangat Yohanes 7. Yohanes 7 38-39. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Jadi karena Roh Kudus itu diam di hati, kemudian bagi orang percaya bahwa dari dalam hati orang yang percaya mengalir aliran-aliran air hidup. Jadi kita mempelajari ternyata Roh Kudus itu benar-benar dilambangkan menjadi seperti di dalam Alkitab 7 macam. Dilambangkan sebagai angin, sebagai merpati, sebagai minyak, sebagai metere, Roh Kudus sebagai jaminan, dan Roh Kudus sebagai air. Sungguh luar biasa. Dan berbahagialah kita bahwa kita telah mendapat kekuatan dari pada saat kita benar-benar menerima Roh Kudus. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan saya. Biarlah firman Tuhan tetap dimeteraikan di dalam hati kita sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah yang mengasihi kami bersyukur Tuhan telah menjelaskan kami ya Tuhan di dalam kebutuhan kami tentang Roh Kudus ya Tuhan. Kami hanya selalu menyebutkan Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Suci, Roh Allah, Roh Yesus.
tapi kami tidak pernah melihatnya karena Tuhan telah menjadi roh. Tapi Tuhan mengajarkan kepada kami bahwa Tuhan Yesus telah benar-benar menurunkan Roh Kudus. Walaupun tidak bisa kami lihat, kami bisa melihat, merasakan, mendengarkan kehadiran-Mu ya Tuhan, yang menjelma sebagai angin, merpati, api, minyak, meterai, jaminan, dan air ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, makin jelas kepada kami, yang menguatkan hati kami ya Tuhan. Kami tidak rugi ya Tuhan mempelajari. Kami sangat beruntung Tuhan memberi kami berkat keselamatan, damai sejahtera, dan Roh Kudus-Mu di dalam hati kami, sehingga kami tidak jatuh ke dalam pencobaan. Di dalam suasana COVID-19 ini ya Tuhan, Tuhan hindarkan kami dari terpapar virus corona. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi pemerintah, negara, dan bangsa-bangsa di dunia yang bersatu hati melawan virus corona. Tuhan berkati, memberi jalan keluar. Kami berdoa juga bagi pemerintah, bangsa, negara kami Indonesia ini ya Tuhan. Presiden kami Joko Widodo dengan jajarannya berhasil melawan virus corona. Dan Tuhan berikan kepada suasana Indonesia ini, suasana hijau, menjadi zona hijau. Sehingga kami tidak perlu melaksanakan protokol kesehatan. Kami tidak menjauhi kerumunan. Tuhan berkati juga pemerintah Jawa Tengah, terutama pemerintah Salatiga juga Tuhan. Biarlah Tuhan buatkan Salatiga ini menjadi zona hijau ya Tuhan. Salatiga kota yang paling toleran, kota dengan 80 gereja yang ada ya Tuhan. Sehati sepikir berdoa bagi suasana Salatiga menjadi zona hijau, sehingga kami bisa mengadakan ibadah tatap muka lagi ya Tuhan. Tidak melaksanakan ibadah secara online ini ya Tuhan. Tuhan pasti memberikan kota Salatiga akan menjadi zona hijau, sehingga kami bisa berbakti di gereja lagi. Di dalam ibadah kami minggu pagi, minggu sore, pertemuan Rabu, dan segala kegiatan PKRB, PKMB, WBI, Pasutri, dan PAUD juga Tuhan berkati ya Tuhan. Tuhan berkati pendeta kami ya Tuhan, keluarga yang sudah mau melayani sepenuh waktu ya Tuhan. Beri kearifan, makrifat, akal budi ya Tuhan. Dengan kasih dari-Mu saja. Tuhan berkati Ibu Deborah, Feni Sandra, Anak Gabriel, dan Louis. Tuhan berkati siapapun yang melayani BWW Ampel ya Tuhan. Beri kuat kuasa-Mu, karena Tuhan Yesus adalah kepala gereja. Tuhan pasti akan menumbuhkan BWW Ampel bisa berkembang seperti halnya yang terjadi pada Gereja Baptis Kalibeji yang semula pos PI, kemudian cabang, kemudian mandiri menjadi Gereja Baptis Kalibeji. Kami juga merindukan BWB Ampel bisa berubah juga menjadi Gereja Baptis Ampel ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Biarlah Tuhan berkati saudara-saudara kami seiman yang sakit. Tuhan beri kekuatan, kesegaran, kesembuhan. Yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan. Yang sedang mencari sekolah lanjutannya, Tuhan sendiri akan mempermudah melanjutkan studinya. Yang meningkatkan kesejahteraan hidupnya, Tuhan berkati dengan berkat-Mu yang melimpah, karena Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit bagi saudara-saudara kami. Tuhan kabulkanlah doa kami. Kami juga berdoa bagi sakit ya Tuhan. Biarlah Tuhan beri kami kemudahan untuk minta izin operasional sakit lagi ya Tuhan. Kami tidak akan kehilangan sakit ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan berkati semua usaha yang kami lakukan akan Tuhan tuntun. Kami akan tetap memiliki sakit ya Tuhan. Kami tidak akan kehilangan paut sakit ini ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan memimpin ibadah ini sampai selesai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang sungguh memberkati dalam kehidupan kita. Dan kiranya apa yang kita dengarkan pada malam hari ini bisa menjadi kekuatan buat kita dan bisa menjadi pembelajaran buat kita bersama-sama. Tuhan Yesus Allah Immanuel, Allah yang setia dan seorang pribadi yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin.
Kita akan menaikkan doa-doa kita bersama-sama. Kita akan berdoa bersama dengan keluarga kita sesuai dengan pokok-pokok doa yang sudah disampaikan. Dan satu pujian kita akan pujikan bersama-sama bahwa kuasa Tuhan nyata dalam setiap kelemahan kita. Kekuatan Tuhan terus menopang kehidupan kita. Karena kita tahu dari mana datang pertolongan kalau bukan dari Tuhan. Kekuatan hatiku kita akan pujikan bersama-sama sebelum kita menaikkan doa-doa dan pergumulan kita. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kami juga bersama-sama dari awal. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau menolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penerang di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Selamat berdoa bersama keluarga, dan pada akhirnya saya mengucapkan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua.